dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai mitra JIC, apa kabar? Senang sekali di pagi menjelang siang hari ini saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra JIC. Dan apa kabarnya untuk Anda semua saat sedang aktivitas kali ini? Kami hadir menyapa mitra JIC kurang lebih 60 menit ke depan. Sukses untuk aktivitas mitra JIC semuanya. Kami hadir di sebuah perbincangan JIC Talk. Bersama kita sudah hadir dua tamu spesial Andi Umar, dan keduanya kita akan berbincang dengan satu topik bahasan bagaimana inovasi pelayanan hotel agar tetap eksis gitu kan di era pandemi. Karena sudah kita maklumi bersama pandemi COVID-19 yang belum seutuhnya gitu kan meninggalkan kita, walaupun kita semua sudah sangat rindu dalam kondisi normal dalam beraktivitas gitu kan, totalitas dalam integritas gitu kan, dimanapun kita beraktivitas, termasuk juga di Umar gitu kan. Mitra JC dengan segala kondisi hari ini tentu mitra tidak berkurang untuk kita dedikasi begitu kan ya. Nah mitra JC, satu sektor bisnis yang sangat begitu terasa dampaknya gitu kan ya dari pandemi itu, ini adalah travel industry atau sebut juga industri perhotelan. Dan kalau bicara itu sudah hadir bersama kita dari Grand Cempaka Business Hotel, dan keduanya memiliki peran yang sangat strategis untuk tetap eksis gitu kan Grand Cempaka ini, dan akan berbagi inspirasi untuk kita bersama tentunya. Bersyukur mungkin Anda hari ini memiliki satu job yang serupa gitu kan ya, walaupun mungkin beda divisi atau beda bagian, tapi setidaknya apa yang dibagikan oleh kedua narasumber kita memberikan inspirasi untuk kita bersama. Ada Ibu Raden Oka Ayu Rahmawati. Beliau hari ini punya amanah sebagai manajer catering Grand Cempaka Business Hotel, dan di tengah Andi Umar yang paling ganteng ini ada ada Pak Jamaludin. Beliau punya amanah sebagai sales manager Grand Cempaka Business Hotel, dan keduanya sudah hadir di studio dan siap akan menemani kita bersama. Kita akan sapa Bu Ayu dan Pak Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Adi mau tanya paling ujung, paling cantik. Bu Ayu, apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Pertama kali ya kita berjumpa ya? Iya, pertama kali ya. Terima kasih, walaupun kita nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Karena mungkin bepergian berkumpul masih dibatasi. Akhirnya kita mungkin via Zoom atau ketemu virtual lebih banyak seperti mitra JC. Tapi hari ini izinkan kami berjumpa langsung di studio. Baik Bu Ayu, nanti kita akan berbincang banyak dengan mitra JIC semua. Pak Jamal juga kabar sehat Pak? Alhamdulillah Pak Ade, kabar baik. Pak Ade mudah-mudahan sehat juga Pak Ade ya. Alhamdulillah. Tetap semangat hari ini. Semangat harus. Memang kita belum banyak narasumber yang langsung ke studio, tapi gitu. kita dengan virtual sudah cukup padat aktivitas. Siap. Pak Jamal. Tapi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di studio bersama dengan Bu Ayu dan juga Pak Jamal. Kita langsung ngobrolin inovasi pelayanan hotel agar tetap eksis di era pandemi. Ya. Seperti tadi Andi sampaikan di awal, Pak Jamal dan juga Bu Ayu, sebenarnya dampak yang terasa oleh Grand Cempaka sendiri ini seperti apa sih sebenarnya? Siapa dulu? Silakan. Boleh. Ladies first dulu. Kita muliakan ya. Iya dong. Silakan Pak, seperti apa sih Ayu. yang terjadi di Grand Cempaka? Semenjak pandemi ini kan kegiatan dibatasi Pak. Iya, Jadi iya. kan kita untuk klien-klien, untuk meeting Iya. dan sebagainya itu kan berkurang ya. Iya, Karena betul. Anggarannya juga kan dipangkas karena COVID-19 ini. Nah jadi untuk kita tetap harus ada revenue. Jadi kita departemen dari Grand Cempaka itu buka baru nih Pak, departemen catering. Jadi kita lebih ke FB-nya untuk menambah revenue yang baru, untuk mengejar revenue yang meeting-meeting ini nih Pak nih, karena kan meeting kan agak tersendat karena semuanya sekarang virtual gitu. Betul. Jadi kita lebih ke gencar senjatanya lewat catering gitu. Ya, ini strategi dimainkan di saat pandemi sekarang ini. Iya. Tapi jadi, gimana responnya Bu sejauh ini? Alhamdulillah sih Pak. Jadi kita kalau untuk di catering, jadi
kita menyesuaikan budget. Hmm. Jadi budget berapapun customer kita layani. Gitu. Jadi kita nggak berpaku dengan harga mulai 20.000 atau 30.000, nggak, kita menyesuaikan budgetnya. Jadi customer budget berapapun kita bungkus gitu loh Pak. Gitu. Sama kita juga ada bakery sekarang. Pastry ya. Ada pastry. Jadi Dan itu ada ranah di tanggung jawabnya Bu Ayu ya. iya, Bakery itu juga. ada bakery juga kita. Nah bakery kita rasanya bintang 4 Pak, harganya kaki 5. Iya. Mantap ya. Iya. Jadi harga semua serba 5.000 gitu. Oke. Gitu Pak. Itu kan biasa healthy food. Apakah selalu, karena ini pandemi ya, semua catering atau semua menu itu harus selalu prioritinya healthy food atau makanan yang menyehatkan, atau seperti apa sih catering yang sekarang dengan yang sebelumnya? Kalau Sebelum pandemi ya sekarang, maksudnya. Kita memang selalu komposisinya kan sesuai sama apa Pak yang dibutuhin kan, misalnya komposisinya buat makanan sehat sih dari awal. Iya. Jadi tetap berlaku sampai sekarang, karena dari sebelum pandemi juga kita memang memproduksi makanan-makanan sehat gitu. Jadi mungkin begini, menambahkan kalau untuk dari sisi catering yang sekarang di era pandemik ya. Iya. Kalau bicara berkaitan dengan untuk kesehatan, gizi dan sebagainya, tentunya ini menjadi prioritas kami ya di Hotel Grand Cempaka. Yang mana di Grand Cempaka ini ditunjuk juga salah satu untuk menjadi pelopor ya, kita memberikan makan siang, makan pagi untuk teman-teman kita yang sedang isolasi, yaitu di Nagrag, kemudian ada di Taman Mini, di Ragunan dan sebagainya. Alhamdulillah ini salah satu hotel Grand Cempaka bisnis yang turut membantu menyediakan atau memfasilitasi makan pagi, makan siang dan makan malam untuk teman-teman kita yang sedang isolasi di Nagrag. Nah, jadi dari situ bahwa untuk kesehatan baik gizinya, nilai gizinya ini sudah menjadi prioritas buat kita, sehingga kita untuk bicara catering keluar ini sudah yakin dan kita percaya diri bahwa berkaitan dengan kesehatan, nilai gizi dan sebagainya ini sudah menjadi prioritas, sehingga kita mampu untuk menjual ke customer ya di luar sana. Kalau dilihat dari pandemi ini memang sulit kita bergerak ya. Dari segi apapun pandemi mati ya, semua perusahaan nggak bisa bergerak, hanya F&B aja yang bisa kita kembangkan, karena semua orang, semua manusia perlu makan. Dari situlah kita mulai berpikir kenapa tidak F&B kita akan kita kembangkan sehingga kita bisa bertahan di saat era pandemi. Seperti itu. Kemudian kalau sebelum pandemi kita bisa mungkin harga kita yang keren gitu ya. Artinya di sini kita sesuai dengan cost kita gitu ya. Nah, sekarang di era pandemi ini kita tahu bahwa semuanya serba sulit dan serba susah, sehingga bagaimana caranya kita merangsang masyarakat customer yang stay di rumah bisa juga menikmati rasa hotel bintang 4, masakan bintang 4 dengan harga murah. Nah, dari situlah kita makanya kita menyesuaikan dengan budget yang ada di pasaran atau di masyarakat kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, sehingga mereka bisa by phone, kita akan jemput bola dan mengantarkan makanan sesuai pesanan mereka. Begitu Pak Ade. Berarti ini strategi penyajian ya, karena tidak boleh banyak kontak fisik. Betul. Gitu kan, berbeda dengan kondisi normal sebelumnya Bu Ayu ya. Dan ternyata ini strategi yang dibangun oleh Grand Cempaka untuk divisi catering gitu ya. Strategi lain untuk penyajian atau juga mungkin pelayanan dari sisi catering yang sedang diberlakukan. Kalau tadi sistem delivery juga bagaimana nih Bu? Ya. Kita delivery itu tidak ada minimal Pak. Jadi tidak ada minimal order. Jadi selama masih di lingkungan daerah Jakarta sekitarnya kurang lebih 5 km itu kita free. Tanpa ongkir ya? Betul, tanpa ongkir. Tanpa ongkir kita. Kalau untuk jadi catering kita ini sebenarnya buat semua gitu loh Pak. Jadi buat makan karyawan di kantor yang dia nggak harus keluar, kita bisa antar. Buat di rumah juga kita ada rantangan. Kalau misalnya mungkin ada ibu-ibu yang nggak ada waktu masak buat anaknya gitu, buat keluarga, kita juga bisa rantangan.
gitu. Jadi buat meeting di kantor, meeting kecil, bisa juga untuk kayak misalnya sekarang kan pernikahan susah ya Pak kalau di gedung karena kan harus ada kapasitas yang sedikit. Nah Ya, kita juga bisa kapasitas untuk akad nikah yang makanannya hanya buat 30 orang, 20 orang, kita tetap pakai buffet dengan protokol kesehatan tentunya Pak ya. Jadi kita serving makanannya semuanya gitu. Oke. Menarik nih. Jadi sebelum kita perbanyak tentang bagaimana catering menjadi bagian yang sedang digelorakan dari Grand Cempaka sendiri, kita mau bicara dengan sales manager. Nah, apa sih sekarang yang sedang digencarkan dari sisi marketing dari Grand Cempaka, sementara banyak hal yang rada-rada agak susah untuk dikondisikan begitu. Gimana nih Pak Jabal? Ya, terima kasih Pak Ade. Jadi begini, berkaitan dengan saat ini semuanya tahu ya bahwa memang kondisi kita masih PPKM walaupun sudah agak longgar ya. Tadi yang di awal dikatakan memang benar, dampaknya sangat luar biasa, apalagi ke hotel ini sangat terasa banget Pak Ade. Kami bersyukur bahwa kami beruntung dan kami bersyukur bahwa Hotel Grand Cempaka Business ini adalah salah satu hotel milik BUMD DKI ya. Dan kita juga tidak pungkiri kita harus berterima kasih juga kepada para pimpinan kita ya, direksi kita, kemudian Pak Gubernur jangan lupa, karena beliaulah yang salah satu bisa dikatakan pencetus ya, bahwa para nakes, tenaga kerja kesehatan itu difasilitasi oleh mereka, yaitu salah satunya ditunjuk hotel pertama kali ada Hotel Grand Cempaka. Nah sehingga dengan nakes ditempatkan di Hotel Grand Cempaka tersebut, kami di Hotel Grand Cempaka ini bisa survive sampai sekarang gitu. Walaupun kita tahu bahwa tenaga kerja kesehatan ini adalah dia bisa langsung kontak kan ya dengan si pasien tersebut gitu ya, garda paling terdepan, dan peluang tertularnya begitu besar ya. Tetapi kami yakin dan percaya niat kita bekerja untuk ibadah sehingga hal-hal yang seperti itu kita sampingkan, sehingga sampai saat ini kami semuanya tetap bertahan dan alhamdulillah Pak, karyawan kami sehat semuanya ya karena itu tadi kita tetap melakukan prokes protokol yang sesuai dihimbau oleh para pemerintah, pihak-pihak terkait ya, 3M 5M terutama itu kita terapkan sehingga kita masih tetap survive. Terus kemudian berkaitan dengan pandemi, tentunya kita sulit Pak untuk menjual ruangan meeting ya. Kita punya ruangan meeting itu ada 12, ada ballroom, kapasitas bisa sampai dengan 1.200 Pak ya. Tetapi di saat pandemi kita sulit untuk menjual itu karena apa ya? Itu berkaitan dengan PPKM. Dan ini berkaitan dengan catering dan pastry ya, sehingga kami pun berpikir bagaimana caranya hotel kita tetap survive walaupun tidak menjual kamar hotel dan ruangan meeting ya. Inilah kuncinya. Kuncinya adalah kita genjot Pak, kita gelorakan, kita punya pastry, kita punya catering. Sehingga kalau catering dan pastry ini berjalan pada saat pandemi ini kita tetap survive. Seperti itu. Jadi yang dikatakan di awal, pastry kita punya produk roti-roti Pak, sampai kita buat yang namanya ikon DKI itu roti buaya ya. Ini salah satu ikon DKI kita, roti buaya, kita mampu membuat itu dan kita bisa bikin roti buaya tersebut dan kita sudah jual ya di pasaran ya. Itu harganya 800.000 Pak. 1 meter Pak. 1 meter 800.000 sepasang sudah ya. Di pasaran. Sepasang. Sudah. Kemarin itu yang mencoba dari mana, kepala dinas mana waktu itu ya? Iya, sudah. Dan responnya luar biasa, good katanya. Ya, tentunya ini juga tidak sembarangan nih dari bahan-bahannya juga ya, karena kita memang benar-benar ingin membuktikan atau menunjukkan bahwa di Grand Cempaka ini bisa kita ada pastry dan sebagainya. Memang kita concern. Dan itu tidak terbatas untuk produksi atau pembuatan ya. Iya. Artinya tinggal semakin banyak pemesan, mungkin mitra JIC dengan keluarga, betul, dengan komunitas. Terutama untuk mitra JIC yang memiliki event-event tertentu ya, misalnya mau ada lamaran atau mau acara-acara resmi apa, itu bisa pesan ke kami dan roti buaya bisa salah satu menjadi ikon atau simbol. Seperti itu Pak. Sudah siap ya. Siap. Dan Cempaka sudah siap menjadi pemanis acara Anda dan keluarga gitu. Siap. Iya.
Betul ya, tadi memang tidak bisa menjual nih, tamu juga berkurang gitu kan, menjual ruangan atau menyewakan ruangan sangat terbatas akhirnya, dan tidak kehilangan apa namanya ide kreatif dari orang-orang inovasi ya, akhirnya dibentuklah beberapa sub-sub yang baru. Tadi bagaimana sampai ke roti buaya juga sudah disajikan, ini bagian ini. Inovasi apa lagi nih yang dibuat atau kiat-kiat apa ya yang bisa tetap survive di tengah-tengah kondisi saat ini? Mungkin ini saya menambahkan, mungkin masyarakat luas di luaran sana mungkin sudah mengetahui ya bahwa Hotel Grand Cempaka ini tanda kutip hotel COVID dan sebagainya gitu ya. Padahal kita di situ hotel memang menempatkan tenaga kerja kesehatan, bukan pasien gitu ya. Penting nih kayaknya disampaikan ke publik ini. Betul sekali. Karena saya sering kali ya beberapa klien saya temukan itu hotel COVID ya Pak, hotel COVID bukan. Jadi di sini dalam kesempatan ini kepada mitra JIC saya ingin mengklarifikasi ya paling tidak bahwa di Grand Cempaka ini bukan untuk pasien COVID, tetapi untuk nakes, tenaga kerja kesehatan ya. Jadi mereka nakes ini adalah orang-orang yang memang kalau bicara masalah kesehatan, terus kemudian safety-nya ya, dia pasti udah tahu gitu kan SOP-nya seperti apa, sehingga tidak usah khawatir. Seluruh masyarakat setelah pandemi selesai kita bisa lakukan lagi, kita bisa kegiatan-kegiatan di Hotel Grand Cempaka Business. Dan yang paling kabar baik adalah setelah era pandemi ini Pak, mungkin dalam waktu dekat akhir tahun atau awal tahun ya, untuk Grand Cempaka kita akan lakukan renovasi Pak. Ya, kita akan renovasi. Kita akan lakukan renovasi. Kita pusatnya di kamar, kemudian kita ada di ruangan meeting. Dan ingat ruangan meeting kita ini akan kita bentuk atau kita rubah menjadi berkelas di Jakarta Utara. Ya, konsepnya terus blueprintnya kita sudah lihat. Nanti makanya kalaupun memang ini sudah direnovasi, Jakarta Islamic Center akan kami undang untuk melihat ke sana sekaligus merasakan lah paling tidak grand openingnya dan sebagainya. Sinergi kita biar terasa lebih manis ya. Betul Pak Ade. Nah jadi disinilah yang akan new brand ya, new brand, sehingga masyarakat di situ memang gak usah takut dan khawatir. Bicara masalah Grand Cempaka Hotel COVID itu bukan bahwa di situ adalah tenaga kerja kesehatan. Dan yang paling terpenting setelah itu kita akan renovasi secara total sehingga punya wajah yang baru, semangat yang baru. Harapan kita seperti itu Pak Ade. Dan terus akan dibuka untuk publik sebenarnya. Betul. Ya, sekali lagi ya. Betul. Iya. Begitu. Sebentar Pak Jamal dan juga Bu Ayu, kita kembali lagi untuk mengingatkan mitra JC bahwa siaran kita bisa diikuti di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id, juga live Facebook kita Radio JC. Dan jangan lupa Anda terus bisa mengikuti siaran kita di channel YouTube JIC TV dan juga di JIC Channel. Untuk itu like, share, komen dan subscribe agar kemanfaatan kita terus bertambah begitu ya. Baik Pak Jamal dan juga Bu Ayu, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bahwa tadi ada beberapa hal yang ingin dikampanyekan kepada publik dalam hal ini, bahwa terus akan memberikan pelayanan terbaik dan tidak hanya untuk segelintir saja. Apalagi tadi mungkin ada yang pernah menganggap bahwa ini untuk pasien COVID, tapi tidak demikian adanya begitu ya. Kita akan terus membuka untuk Grand Cempaka siapapun dan acara apapun ke depan. Nah untuk hari ini mungkin banyak yang belum berani melakukan kegiatan-kegiatan di hotel misalnya, karena mungkin menjaga diri kesehatan dan prokes yang saat ini sedang berlaku. Ini kan belum kayak misal tombol tidak boleh bersentuhan dan lain-lain. Pengingat di Hotel Grand Cempaka untuk prokes sendiri bisa ditujukan dalam hal apa saja ini Pak? Ya, baik, kita adalah salah satu hotel yang memang ditujuk oleh Pak Gubernur untuk ditempatkan oleh para nakes ya. Tentunya ini akan menjadi sangat terhormat, dan ini kita akan lakukan pembenahan ya dalam hal baik yang tadi dikatakan adalah prokes. Prokes adalah hal yang paling utama Pak di Hotel Grand Cempaka, karena kita mengingat kita berhadapan dengan para nakes yang memang notabene begitu besar ya peluang mereka untuk tertular ya. Tetapi dengan kita patuhi prokes-prokes yang memang sudah diterapkan, sehingga buktinya adalah kami tetap masih survive, dan karyawan kita untuk yang sakit juga jarang ya, bisa dihitung jari ya Bu Ayu ya.
nggak ada ya bahkan ya, Nggak malah nyampe para 5. nakesnya ya, nakesnya Malah. malah yang pada Iya, sakit iya. gitu Kita loh Pak. alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Pak, itu dia. Jadi yang tadi Bapak katakan seperti kita lift kita ya, lift itu kita sudah tidak pencet lagi Pak, Iya, hanya iya. tidak Sensor. disentuh sensor begitu sudah kebuka. Sudah. Terus kemudian kita di ruang lobby ya, itu kita juga sudah ada termogan ya yang besar, jadi kita datang tamu tanpa bersentuhan. Iya, tanpa harus terbuka. Betul. Itu kan kita langsung ke ini Iya. di Grand Cempaka sendiri tidak harus demikian. Tidak demikian. Sudah terbaca gitu. Sudah terbaca. Kemudian fasilitas pencuci tangan juga kita sudah ada sekitar 10 ya yang kita siapkan, baik itu di lobi, baik di bawah parkiran dan sebagainya. Terus di kamar nih. Di kamar seperti apa nih, Pak? Untuk di kamar kita memang lakukan secara rutin Pak penyemprotan disinfektan ya, secara rutin itu kita lakukan. Kemudian juga di setiap sela-sela koridor itu kita berikan disinfektan ya buat pengunjung atau para nakes yang memang sedang lalu lintas di situ ya, ada yang mau berangkat dinas, ada yang pulang dari dinas, itu kita siapkan disinfektan. Kemudian di setiap kamar juga kita lakukan penyemprotan disinfektan secara rutin seperti itu. Dan tentunya ya kalau untuk dari seat dan sebagainya atau spray itu pasti akan kita lakukan pergantian setiap harinya kepada orang yang menginap di situ, nakes kita di situ. Iya. Karena memang ya itu tadi kesehatan itu nomor 1 Pak di kita, seperti itu Pak. Iya. Kita mungkin terkhusus nih bagi customer atau tamu yang sebelum pandemi ini rutin melakukan kegiatan di hotel dan Grand Cempaka menjadi pilihan utama begitu kan ya. Nah, sejak pandemi mungkin belum pernah kembali di Grand Cempaka. Bu Ayu mungkin bisa gambarkan kayak misal penyajian menu makanan apa yang sedikit berubah dan apa strateginya yang disiapkan oleh pihak hotel gitu. Kalau untuk nakes ya Pak Iya. Kalau nakes kita menunya itu setiap 10 hari berubah. Jadi ada perputaran menu. Ya. Iya. Ada perputaran menunya. Jadi tadi juga saya tambahkan Pak Jamal, kalau untuk nakes Pak, kan kita kebetulan hotel tidak sama sekali tidak menerima tamu meeting, sebenarnya ada, cuman dalam skala kecil. Jadi supaya ada perbedaan antara tamu yang masuk dengan yang nakes, kita liftnya juga beda Pak, dibedakan. Kalau nakes kita sendiri, kalau untuk tamu biasanya kita lewat tangga karena langsung ke lobi gitu, jadi nggak bersentuhan langsung dengan nakes. Kan banyak juga tamu ya Pak Jamal ya, yang mereka takut gitu, walaupun udah kita jelasin nih sebenarnya yang tinggal di kita itu bukan pasien COVID, tetapi melainkan relawan dan tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat gitu. Jadi kalau untuk setelah mungkin beberapa tenaga kesehatan kita memang terkena COVID gitu ya Pak, tapi dia nggak langsung balik. Jadi biasanya di rumah sakit sebelum kembali ke hotel biasanya kan di swab dulu ya, rapid ya kalau nggak salah ya Pak Jamal ya. Rapid, nanti kalau ada reaktif biasanya dia tidak boleh kembali ke hotel. Nanti dari pihak rumah sakit biasanya menghubungi hotel. Jadi tenaga kesehatan kamar segini dengan bapak atau ibu siapa itu nggak kembali karena hasil rapidnya reaktif misalnya gitu. Jadi setelah reaktif biasanya kan di swab lagi ya Pak ya, negatif atau positif. Nanti biasanya kalau negatif dia akan kembali ke hotel hari berikutnya biasanya gitu. Jadi aman sebenarnya di hotel kita gitu. Iya. Dan memang sangat dibuka umum ya Pak ya, sangat dibuka umum untuk masyarakat luas atau customer atau tamu yang ingin melakukan kegiatan acara apa di sana ya. Iya. Gitu. Jadi kayak begini, ini kan masyarakat kita juga kan berpatokan kepada PPKM ya, PPKM atau PSBB waktu itu ya Pak ya. Betul. Yang mana kita sama-sama tahu waktu PPKM darurat tidak boleh sama sekali ada kegiatan, baik itu di wilayah maupun di hotel kan gitu. Betul. Sehingga di kantor aja kan ada WFH. Nah dari situ sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di hotel gitu kan.
Nah sekarang seiring waktunya berjalan, kemarin itu PPKM udah low, artinya tingkat 3 ya, level 3. Ya. Ini sudah mulai diperbolehkan Pak, baik dari acara resepsi ya, kemudian acara meeting, acara seminar ya, workshop itu sudah boleh dilakukan. Tetapi memang masih ada aturan. Aturannya adalah kalau untuk seminar dan workshop itu hanya dibatasi 25% dari jumlah kapasitas ruangan. Terus kemudian untuk acara resepsi maupun lamaran, kalau lamaran itu paling maksimal 30 orang. Acara ini ya, lamaran ya, tetapi nggak berlaku 25%. Enggak. Kalau untuk lamaran itu kan akad nikah nih, itu dihitung per pax orangnya Pak, 30 orang. Tetapi kalau untuk resepsi, pas acara resepsi itu hanya 25% dari jumlah kapasitas. Ya, paling banyak 20 orang katanya kan. Nah, sehingga inilah yang kadang-kadang membuat customer yang ingin melakukan kegiatan di Hotel Grand Cempaka ini masih bingung nih, sedangkan tentunya mereka punya target tamu. Iya, ini yang menjadi sekian, gitu kendala ya. buat kita, Iya. gitu Pak. Dan kita belum bisa menjamin untuk itu ya Pak ya. Misal saya punya tamu 1.000 orang misal nih, gitu kan. Sementara dari Hotel Grand Cempaka sendiri cuma 25%. Belum ada strategi atau siasat gimana nih caranya nih agar bisa sih Pak, mungkin jamnya. Jadi lebih diperpanjang atau gimana? Jadi kita atur dari jam ya, pada waktu itu juga kita pernah, jadi jam sekian sampai jam sekian 25 orang. Ini yang 1.000 ini untuk wedding atau untuk kegiatan meeting? Bisa. Jadi setelah mereka pulang baru datang gitu, bisa sih Pak. Kita atur seperti itu sih, pernah juga. Paling nanti kita arahkan untuk session aja. Kita buat session. Dari biasanya kan kalau untuk acara wedding atau akad nikah itu kan kurang lebih 3 sampai 4 jam. Nanti kan kita atur aja di situ jam sekian sampai jam sekian, tamu nanti sekian. Iya. Tapi tetap Pak, kita lakukan prokes diperketat. Artinya di dalam ruangan itu kita mengikuti aturan yang memang sudah dituangkan di dalam PPKM atau Dinas Parekraf pun mengeluarkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jangan nanti kita ada pelanggaran di luar aturan yang diberikan oleh Parekraf maupun poin-poin dari PPKM tersebut, resikonya adalah hotel kita akan kena denda Pak. Begitu. Jadi tetap kita mengedepankan aturan. Karena kita adalah hotel BUMD DKI, itu salah satu. Seperti itu. Paling itu tadi kita arahkan aja sih. Kita bagi season aja. Ada timing yang. Iya, timing lah kita bagi atur waktunya seperti itu. Gitu. Kalau untuk sekedar nanya-nanya dulu seperti apa mungkin bisa langsung ya. Bisa. Dengan pengelola Grand Cempaka. Ya. Mungkin Pak Jamal lebih dengan saya, Bu Ayu juga bisa. Sebenarnya intinya kita sama ya, sama kok Pak. Baik Ibu Ayu maupun saya. Jadi kalau kami sih prinsipnya kan bagaimana di Grand Cempaka itu bisa menghasilkan revenue. Kalau pohon bisa dijual, kita jual juga ya Bu Ayu ya. Kan seperti itu Pak. Jadi knowledge kita ya memang sudah produk apa yang ada di Hotel Grand Cempaka kita semua harus tahu. Kita harus bisa jual kepada customer. Jadi tidak ada sebenarnya sih bukan gap ya, tetapi ini sisi cateringnya aja. Cuman hanya pertanggungjawabannya aja. Betul. Ya, tetapi di lapangan semuanya. Menjual semua Pak. Saya aja Pak menjual catering roti saya Pak. Kita nggak jual roti karena apa tadi? Kita ada terobosan baru pastry ya. Kita menjual roti yang tadi ada roti buaya, terus kemudian kita ada aneka rasa, ada sekitar 13 rasa roti ya. Itu 5.000-an Pak kita jual ke customer ya. Tentunya dan saya bawa sih memang sampel nih, nanti Pak Ade dengan rekan-rekan juga bisa mencicipi bagaimana teksturnya, kelembutannya dan tes dari roti tersebut. Ya 11-12 lah sama roti Holland Bakery lah, 11-12 nanti bisa rasakan ya. Nah itu saya juga lakukan Pak penjualan roti, dan kebetulan saya juga di wilayah adalah seorang pengurus, sehingga saya juga bisa mempublikasikan atau mempromosikan kepada warga saya. Alhamdulillah dengan adanya itu sudah adalah beberapa warga yang beli roti sama kita. Gak apa-apa, demi keberlangsungan Grand Cempaka tetap eksis seperti itu.
memang ya mendidik kita lebih ya pandemi ini ya. Betul. Yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan untuk Betul. Mengambil ranah Peluang-peluang yang kita ada ini gitu kan, ya Pak ya. kita semakin terbuka, wawasan kita terbuka, sinergi dengan beberapa pihak yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, akhirnya kita juga membangun kolaborasi begitu kan ya. Iya. Kalau bicara tentang pegawai yang ada kan mau tidak mau kondisi sekarang ini banyak yang tadi diantaranya yang swasta berpikir keras untuk tetap bisa hidup tuh, gitu kan, hotel itu tetap berjalan maksimal. Nah kalau kondisi Grand Cempaka sendiri ini seperti apa ini untuk para pegawai atau karyawan yang ada, apakah ada pengurangan dan lain-lain ataukah ada pengurangan gaji atau seperti apa sih? Ya. Enggak sih, alhamdulillah ya Pak ya. Di satu sisi kita dilema juga ada COVID, musibah sebenarnya. Ya. Cuman di satu sisi bersyukur gitu karena, hikmahnya tadi Pak. Jadi karena kita kebetulan miliknya BUMD DKI, jadi kan Pak Gubernur sebagai pemilik dari BUMD kan menempatkan semua tenaga kesehatan itu kan di hotelnya Pemda Pak. Jadi alhamdulillah cateringnya kan juga berdampak bagus nih Pak. Jadi menginap di hotel kami, tapi untuk makanannya dari makan pagi, makan siang, makan malam dan snacknya itu dari catering kami. Jadi alhamdulillah kita tidak pernah memberhentikan karyawan ya, justru kita menambah tenaga harian karena banyaknya pesanan gitu loh Pak. Jadi malah membuka lapangan pekerjaan sebenarnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di Jakarta Tourism ini gitu. Padahal di satu sisi banyak hotel-hotel yang dalam tanda kutip ya Pak ya, kembang kempis lah ibaratnya. Ada hotel Grand Cempaka justru malah kita membuka peluang pekerjaannya untuk teman-teman yang memang ya dijadikan dewe ya, walaupun dewe ya, tetapi kan paling tidak ada yang dihasilkan oleh mereka kan seperti itu. Ya sedikit menambahkan mungkin kepada mitra JAC juga ya, bahwa nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena ini kita mengalami ya, karena segala sesuatunya, kesulitan apapun itu pasti ada hikmahnya. Kaitannya dengan kami Grand Cempaka, pandemik di Indonesia tentunya kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bergerak, bahkan bisnis pun perekonomian roda nggak akan berputar gitu ya, sulit kita. Nah di saat kesulitan ini tetapi kita mendapatkan hikmah dari ini semua. Hikmahnya apa tadi? Kita tetap bekerja, sedangkan teman-teman kita di luar sana mereka dirumahkan dulu, ya kan, diberhentikan dulu karena tidak ada tamu gitu kan. Tetapi Grand Cempaka tetap eksis, kita tetap masih bisa bekerja, bahkan kita bisa membuka peluang pekerjaan untuk teman-teman yang memang nganggur di sana kan seperti itu. Karena ada nakes, sehingga catering kita, kamar kita dan sebagainya itu bisa digunakan oleh mereka. Seperti itu Pak. Jadi nggak usah khawatir, setiap kesusahan, kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Percaya, yakinlah itu. Gitu kan. Optimistis yang selalu dibagikan oleh Pak Jamal dan juga Bu Ayu, nyampe juga mudah-mudahan ke mitra JC yang sekarang ini tidak saja yang bergerak di dunia perhotelan ya. Betul. Efeknya, tapi insya Allah segera, mudah-mudahan doa kita bersama segera berakhir nih. Amin, harapannya kita gitu kan, kita bisa lari kencang lagi nih dengan betul, segala ragam bisnis yang sedang dikelola oleh kita, oleh keluarga kita, oleh rekan kita, mungkin juga relasi yang mungkin sempat terputus karena kondisi ini. Mudah-mudahan ke depan kita juga semakin bisa lagi untuk sinergi. Kalau pihak Grand Cempaka sendiri Pak, kondisi saat ini misal relasi atau pihak ketiga apakah terus berjalan seperti apa ini? Apakah ada kendala juga? Apa efek terasa? Sampai saat ini sih kalau untuk relasi atau customer kita, member kita yang dulu sebelum pandemik sering melakukan kegiatan ya di Hotel Grand Cempaka, sampai saat ini pun kita masih tetap melakukan silaturahim ya, walaupun yang tadi Pak Ade katakan di awal, walaupun pakai virtual atau Zoom meeting, tetapi tetap hati kita dekat, kita tetap selalu silaturahim. Bahkan mereka juga tidak sabar Pak
sudah bisa belum kegiatan, sudah bisa belum, sudah banyak tuh yang nanya, sudah banyak yang menanyakan hal itu. Tetapi sekali lagi kami adalah salah satu hotel milik BUMD DKI. Tentunya kebijakan kita adalah ya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dalam hal ini, seperti itu. Makanya sudah tidak sabar mereka untuk, kan sekarang kan sudah mulai agak longgar nih Pak, kegiatan-kegiatan sudah mulai dilakukan, mereka menanyakan bisa nggak Pak dengan sekian, bisa nggak Pak dengan sekian, kan seperti itu. Tetapi sekali lagi kami jelaskan kepada seluruh customer yang ada di luar sana ya, Mitra JIC, bahwa sampai saat ini Hotel Grand Cempaka ini masih digunakan oleh untuk nakes. Kalau untuk kegiatan meeting saja mungkin bisa Pak, kita karena ruangan meeting kita masih bisa dilakukan. Tetapi kalau untuk kamar hotel kita belum bisa untuk teman-teman atau customer yang regulernya ya. Gitu. Karena masih digunakan untuk nakes, seperti itu. Ya, jadi harapan kami nanti setelah pandemi ini selesai dengan wajah baru, ada renovasi total semuanya Grand Cempaka, customer yang dulu bahkan yang akan datang bisa menikmati fasilitas yang kami berikan. Harapan kita seperti itu. Insya Allah ya. Amin Pak Ade. Bu Ayu, mungkin ada promosi apa lagi nih yang ingin disampaikan ke masyarakat, karena tadi secara ruangan kan tidak belum, tapi belum maksimal selain ya. Tadi Bu Ayu ada catering, ada pastry yang sedang atau ada juga pelayanan yang lain, promo apa lagi yang sekarang ada? Untuk Mitra JIC ya, khususnya kita membuka kemitraan usaha sebenarnya dengan catering. Jadi keren nih, gimana kita nih ada reseller untuk roti Pak. Jadi Mitra JIC bisa mengambil roti di kita, sistemnya konsinyasi. Jadi yang laku yang dibayar gitu. Yang tidak laku bisa dikembalikan. Kalau yang tidak laku bisa kita kembalikan. Nah, itu persyaratannya untuk membuka reseller seperti apa? Bisa langsung menghubungi saya atau dengan Pak Jamal. Ya, boleh. Iya. Iya, Nanya, gitu, nanti kita ada form ya, kita suruh diisi. Ya paling isi berkaitan dengan identitas lah, KTP dan sebagainya. Untuk menjadi reseller ya. Betul. Untuk Jadi ini kan bisa salah satu juga membantu yang tadi dikatakan sama Bu Ayu ya, bisa membuka peluang bisnis buat masyarakat di saat pandemi gitu ya. Jadi ini mungkin ini salah satu informasi penting juga buat rekan-rekan di IC ya. Yang di luar sana mungkin kalau mau mendapat atau mencari tambahan bisa nanti menjadi reseller di Grand Cempaka. Bersyukur sekali ya. Iya. Malah yang kita khawatirkan kalau misal hari ini Anda karena efek dari pandemi dirumahkan gitu kan, ada peluang untuk reseller bersama dengan Bu Ayu dari Grand Cempaka. Ada beberapa produk diantaranya roti tadi Bu ya, nanti bisa mengisi atau bergabung dengan Bu Ayu dari Grand Cempaka. Berapa produk yang tadi disampaikan, nanti Mitra JIC bisa sinergi. Ini peluang baik bagi kita semua gitu ya. Kalau ternyata Mitra JIC dengan aktivitas yang ada masih ada beberapa diantaranya waktu yang masih senggang atau kosong, bisa bergabung segera. Apalagi yang tadi kita sempat dirumahkan. Ini mudah-mudahan info ini juga penting bagi kita untuk segera dapatkan solusi. Ada aktivitas, ada penghasilan atau pemasukan. Betul sekali. Oke, baik Mitra JIC, ini perdananya kami untuk siaran bersama dengan Grand Cempaka. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita juga bisa bergabung gitu kan, dengan kondisi yang baru gitu ya. Ada topik yang mungkin ya. Betul, mobilitas kita semakin maksimal gitu kan, sehingga lebih banyak lagi yang bisa kita baikkan. Sebagai penutup kebersamaan, mungkin ada yang disampaikan Pak Jamal untuk Mitra JIC. Baik, Mitra JIC yang ada di luar di sana, selamat siang, selamat beraktivitas. Harapannya yang tadi dikatakan di awal, segala sesuatunya baik itu musibah maupun pasti dan yakin pasti akan ada hikmahnya. Dan informasi yang paling terpenting adalah Grand Cempaka Business Hotel ya, kita membuka peluang kepada rekan-rekan ya yang ada di luar sana untuk menjadi reseller. Bisa menghubungi kami di 08 13 17 43 5737. Bisa langsung menghubungi ke kami dan persyaratannya hanya mengisi form identitas KTP ya. Isi form identitas itu KTP ya. Ya, identitas KTP. Sehingga ini kesempatan peluang besar buat rekan-rekan yang ada di sana bisa menghasilkan revenue ya di saat pandemi.
Dan sekali lagi tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini segera berlalu. Terima kasih, Pak Ade. Atau ada sosmednya yang selalu update tentang kegiatan atau mungkin Ada sinergi kerjasama di apa tuh Pak? Grand Cempaka Barat. Bu Ayu mau Apa saja websitenya atau Facebook atau ya, channel YouTube, kita atau ada IG? di sosmed, kita di Facebooknya yaitu di Grand Cempaka Bisnis. Kemudian kita ada di Instagram kita yaitu di @grandcempaka. Ya. Kemudian kita ada di www.grandcempaka.co.id. Ya, website kita. Ada IG, ada website, Ya. ada Facebook tadi ya. Facebook, Instagram, Iya. ya. Termasuk info tadi untuk kerjasama reseller ya. Betul. Iya. Langsung hubungi ke kontak saya aja. Oke, baik. Andi Umar juga infokan kembali untuk nomor kontak yang bisa dihubungi selain tadi beberapa sosmed yang bisa Ya. kita kunjungi di nomor Pak Jamal sendiri ya Pak Ya. di 0813 1743 5737. Ya, betul Sekali lagi di sekali. 0813 1743 5737. Ya. Bu Ayu mungkin menambahkan di pengunjung kebersamaan kita. Sama dengan Pak Jamal, mungkin kita harus lebih menjaga kesehatan. Jangan lupa prokesnya juga, Iya. yang 3M dan 5M, dan semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa itu buat mitra JSI, kita membuka lapangan untuk kerjasama reseller tuh selebar-lebarnya Pak. Gitu. Oke, baik. Bu Ayu terima kasih Ya, sama-sama, atas Pak. waktunya sudah hadir di studio kami. Pak Jamal juga terima kasih. Sama-sama, Pak Ade, terima kasih udah mengundang kami Iya. Ya, sukses untuk aktivitasnya, Amin, sukses amin. untuk semuanya. Amin, Doa sama-sama, kita Pak Ade. semua ya, biar Amin, amin. semua kembali normal. Amin, Gitu ya, Pak, ya. amin. Terima kasih. Baik, mitra JSI, inilah akhir perjumpaan kita di JIC Talk hari ini. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita di kesempatan yang lain, Amin. sehingga banyak lagi kisah, cerita, inspirasi yang bisa dibagikan oleh Pak Jamal dan juga Bu Ayu serta tim yang lain dari Grand Cempaka Business Hotel, Ya. gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sinergi kembali, dan satu hal tadi, satu terobosan yang bisa kita ikut ambil kesempatannya, bisa sinergi di kerjasama reseller, Reseller. ya, Iya, reseller betul, dengan reseller. beberapa tadi nomor kontak ada, dan juga bisa website yang bisa dikunjungi juga Ya. ada, Grand Cempaka, ada Instagram dan juga Sosial media, Facebooknya ya. sosial medianya bisa dikunjungi di sana. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.